setelah kita lihat perjalanan ini kurang lebih dari kota Bau-Bau sekitar 2 jam. Kita akan merekam kegiatan yang ada di Wolowa. Oke, terima kasih. Kita langsung ke kontennya. Iya, pesta ada guys. Jam berapa mulainya Pak? Jam 3. Jam 3? Iya. Ya sudah siap-siap berarti nih, Di? Sudah siap-siap, tapi tinggal tunggu dari Muspian, dari kabupaten. Oh, dari kabupaten. Oke, makasih Pak. Oke. Mangena kadu rahasia ipiamo itu mosauna otula tula isaronia kau saratu Sigina ako kabarakati Sulubi bari-bari alamu Ajagani butuni sabawani Minana bari-bari katamu Adat istiadat ini dilaksanakan 3 tahun sekali. Kalau bahasa di sini disebut dengan Bekasian Olibu, Wolowa ke 100. Mewakili seluruh masyarakat Desa Wolowa Baru, kami mengucapkan selamat datang kepada Bupati Buton, Bapak Roslandos Basiran MSI, beserta rombongan. Yang terhormat Bupati Buton, Bapak Roslandos Basiran MSI, Yang Mulia Sultan Buton bersama rombongan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Buton atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Buton atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Camat Wolowa, yang kami hormati Amanto Bonto
yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan yang sama. Marilah bersama-sama terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Laude-Jirman SPDI MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Aludin SPD MPD. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Buton, Bapak Dr. Andes Basiran MSI bersama rombongan, yang kami hormati yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Buton, yang kami hormati yang mewakili Kapolres Buton, yang kami hormati dan kami muliakan Amanto Ponto Bolowa, Amanto Bisa Bolowa, Amanto Latina Bolowa dan seluruh perangkatnya, yang kami hormati Bapak Camat Bolowa bersama perangkat bersama stafnya yang cepat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, adik-adik generasi muda, panitia pelaksana yang kami banggakan. Izinkan pada kesempatan yang pada kearifan lokal budaya kita sebagai suatu wilayah dalam Kesultanan Buton dan sebagai wilayah bagian dari Kabupaten Buton. Yang kedua, perayaan Pengasian Lewu ini bertujuan untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan, kekeluargaan, solidaritas antara masyarakat Bolowa, baik yang ada dalam masyarakat Bolowa ini sendiri maupun yang berasal dari luar yang masih terikat dalam satu ikatan keluarga Bolowa. Yang ketiga, tujuan perayaan ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, kepada kami adik-adik generasi muda tentang peranan dan perjuangan leluhur-leluhur kita beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu dalam mengembangkan budaya dan agama dalam tatanan wilayah lingkup Kadie Bolowa dalam Kesultanan Buton. Kemudian daripada itu, jenis-jenis kegiatan yang kami lakukan dalam perayaan Pengasian Lewu Bolowa ini, yang pertama, ziarah ke makam leluhur Bolowa yang dipimpin oleh Amanto Bisa Bolowa dan Amanto Imam Bolowa bersama perangkatnya dan seluruh masyarakat, yang dilaksanakan selama 3 hari sejak hari Rabu yang lalu sampai dengan hari Jumat kemarin. Kemudian rangkaian acara selanjutnya adalah Malam Lilia yang tadi malam kita lakukan. Lilia dalam arti mengelilingi kampung sebagai tahapan lanjutan yang dipimpin oleh Amanto Bisa pada malam Sabtu tadi malam. Malam ini bisa dipimpin atau didampingi oleh Kano mengelilingi kampung kita sebanyak 3 kali. Kegiatan yang berikutnya yang hari ini kita lakukan adalah rangkaian acara Pengasian Lewu Bolowa. Pengasian ini merupakan puncak acara perayaan Pengasian Lewu ke-108 yang dihadiri oleh seluruh masyarakat sebagai rasa syukur kita, termasuk mengundang pimpinan-pimpinan daerah kita, dan alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kedatangan Bupati Buton Bapak Basiran bersama seluruh rombongannya. Yang ketiga, yang keempat, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah Pakandeano Buaya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu esok di Galampa Lama Nigala. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama panitia pelaksana dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh partisipasi kita semua sehingga acara ini berlangsung dengan Di sebelah selatan berbatasan dengan laut, di mana daerah ini merupakan daerah yang sangat subur dan sejahtera, sehingga pada zamannya merupakan salah satu kadie yang dijadikan lumbung pangan dari Kesultanan Buton. Oleh karena dasar inilah, sehingga suku Bolowa pada awal masuknya ajaran agama Islam di Kesultanan Buton mampu membangun sebuah benteng yang luas dengan
dengan konstruksi yang tidak jauh berbeda dengan benteng Keraton Kesultanan Buton dan sampai saat ini masih tetap terjaga. Kesultanan Buton yang berdiri sekitar abad ke-16 yang wilayahnya terdiri dari 72 daerah kekuasaan yang disebut kadie. Masyarakat Woloa sebagai salah satu suku dari Kesultanan Buton yang mendiami salah satu kadie dari ke-72 kadie dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Sehingga dalam sejarah Kesultanan Buton, dalam perkembangannya, Woloa merupakan daerah otonom yang tidak terlepas dari pemerintahan Sarawolio sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Masyarakat suku Woloa awalnya terbentuk menempati salah satu kadie yang telah diakui keberadaannya oleh Sarawolio, di mana penyebarannya mendiami 9 daerah pemukiman atau perkampungan, yakni Kampung atau Dusun Toko, Kone, Labuntou, Lalumodong, Eebosi, Lakondowa, Tolu Kanceno, Amaraidi, dan Wakantolawe. Sejak akhir abad ke-16, agama Islam mulai masuk dan berkembang di Kesultanan Buton, sehingga pada saat itu terjadilah perselisihan antara pihak Kesultanan untuk dapat mengatasi serangan dan dari pihak kerajaan Ternate. Maka Sultan Buton memerintahkan seluruh rakyat dari masing-masing kadie untuk membangun sebuah benteng pertahanan di bawah koordinator para kelaki sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi para bajak laut, yaitu Tobelo dari Ternate yang dahulu kala disebut sebagai Sanggila. Saat rakyat Woloa di bawah praksara Koloki yang bernama Laode Munako mengadakan musyawarah dengan seluruh rakyat Woloa untuk mendirikan sebuah benteng atau keraton sebagai benteng pertahanan terhadap serangan para bajak laut yang disebut Sanggila. Pembangunan benteng tersebut ditempatkan di daerah yang sangat strategis sehingga sulit untuk ditembus. Dari latar belakang inilah lahirlah benteng atau keraton yang dibangun dan dinamakan sebagai benteng Kantolobea atau Gunung Malintang yang terletak di atas puncak gunung. Dalam kurun waktu singkat setelah benteng keraton Kantolobea selesai dibangun, datanglah pasukan bajak laut yang menyerang masyarakat Woloa. Pasukan bajak laut langsung mengadakan serangan di benteng keraton Kantolobea, sehingga masyarakat Woloa secara gigih mengadakan perlawanan untuk mengusir pasukan Towelo. Pertempuran tidak bisa terhindarkan, korban berjatuhan. Pertempuran ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, serta menelan korban yang cukup besar dari kedua belah pihak. Pertempuran ini berakhir setelah berhasil membunuh seorang panglima bajak laut yang bernama Kapita Tambaga atau para panglima yang berbaju tembaga. Selama menghadapi serangan dari bajak laut, rakyat Woloa mengalami musim kelaparan yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan oleh rakyat Woloa saat itu tidak bisa bercocok tanam. Kalaupun mereka bercocok tanam, itu dilakukan secara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya yang dianggap aman dari serangan lawan. Setelah berhasil mengusir kaum Sanggila dengan susah payah, barulah rakyat Woloa berkebun dengan baik dan memperoleh hasil yang begitu melimpah ruah. Sehingga atas keberhasilan panen tersebut, untuk memperingati kemenangan mengusir kaum Sanggila dari daerah Woloa, maka sejak saat itulah masyarakat Woloa mengadakan musyawarah untuk mengadakan pesta adat. Hasil keputusan dari musyawarah itu adalah pelaksanaan pesta adat yang dilaksanakan selama 3 tahun sekali. Pesta adat ini pertama kali diadakan di benteng atau keraton Kantolobea dengan tujuan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilan yang telah mereka peroleh, baik dalam mengusir para bajak laut maupun keberhasilan panen dan kebun raya mereka. Adapun hakikat dari pelaksanaan pesta adat yang berlangsung selama 3 tahun ini adalah untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa sejarah yang berlangsung, baik pada saat yang terjadi dengan serangan Sanggila maupun peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada saat itu. Upacara-upacara adat yang berlangsung selama pesta adat adalah sebagai berikut. 1. Ziarah ke tempat-tempat peninggalan bersejarah di benteng keraton Kantolobea, antara lain ziarah ke makam Sayyidi Gunung, yakni seorang guru agama Islam yang telah banyak berjasa terhadap perkembangan ajaran agama Islam di Woloa. Juga ziarah ke makam Laode Munako sebagai tokoh yang telah berjasa dalam pembuatan benteng atau keraton Kantolobea. Ziarah ini dilakukan di bawah pimpinan Isa atau dukun, disertai beberapa orang pengawal yang dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat.
dan pada siang Jumat barulah mereka kembali. Setelah tiba dari gunung, mereka langsung dijemput oleh para pemuka adat di dalam galampa. Selanjutnya pada malam harinya, diadakan upacara keliling kampung sebanyak 3 kali. Dalam upacara ini dilaksanakan peragaan kemahiran para kakado atau pimpinan perang dalam mengalahkan musuhnya, Tata Anopocu. Setelah itu dilaksanakan pembacaan doa untuk keselamatan kampung dan seluruh masyarakat. Selanjutnya pada hari Sabtu diajarkan acara pembacaan doa bersama di galampa yang dilaksanakan secara adat. Selanjutnya pada hari Minggu dilaksanakan upacara untuk pemberian makan buaya di Sungai Tondo. Dan yang terakhir yaitu pagelaran seni budaya serta sebagai wujud kultur masyarakat Wolowo. Adapun susunan pemerintahan dari suku Wolowo itu terdiri dari 1. Bonto selaku penghulu adat, 2. Bisa selaku pimpinan pertanian merangkap sebagai pembantu Bonto, 3. Kakado sebagai pengawal pribadi Bonto yang merangkap sebagai hulu balang, karatin atau algojo sebagai 4 orang, 4. Pengalasa selaku kepala RK atau kepala dusun, 5. Waci selaku RT atau perwakilan pengalasa yang menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat. Adapun benda-benda peninggalan dari Kadie Wolowo adalah sebagai berikut: 1. Bedil 2 buah yang diberikan dari Keraton Buton, 2. Langit-langit maulid dari Saidi Gunung, 3. Buku-buku peninggalan dari Saidi Gunung, 4. Bendera yang bercorak 2 warna yaitu merah dan putih yang sudah terbakar pada saat perang DI dan TII. Dan yang terakhir yaitu keris pusaka dari Saidi Gunung yang bertatakan emas tetapi sudah diambil oleh pada saat DI atau TTI. Dari pelaksanaan pesta adat suku Wolowo yang telah berbudaya secara turun-temurun selama 3 tahun sekali, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan pelaksanaan pesta adat seperti ini, kita sebagai generasi muda penerus suku Wolowo atau etnis Wolowo, marilah kita jadikan sebuah renungan bahwa mampukah kita akan menoleh kembali kejayaan seperti leluhur kita. Landasan adat, sara, agama, dan jadikan wujud sebagai landasan dalam menata pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Selanjutnya marilah kita pertahankan keaslian budaya kita dan terus kita tingkatkan kualitasnya agar terus selalu relevan dengan kemajuan zaman. Dan yang terakhir, dengan tatanan budaya yang masih tetap eksis, kita harus mampu membangkitkan jiwa dan pikiran kita sebagai generasi suku Wolowo agar bisa solid seperti zaman dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Ketua di Kabupaten Buton. Nah, Pak Wakil ya. Satu lagi. Dan seluruh masyarakat Wolowo, khususnya generasi muda Wolowo yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang tadi diusulkan perlu rehabilitasi. Apa yang mau direhabilitasi atau diperluas ya? Diperlebar kayaknya. Kita tambah sedikit supaya tidak sempit. Bukan direhab sebenarnya, tapi diperluas. Kalau direhab, lehernya bagus, ini tilangnya masih bagus, ditambah-tambah dikit, ya Pak. Kayaknya sudah masuk tahun 2023 ya, kalau saya tidak salah sudah masuknya. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya Pak Asep dia sudah masuk ya. Nah. Yang berikutnya tadi masjid, kalau saya tidak salah juga sudah usulkan kemana masuk di Pak Gubernur yang minta supaya beliau bangun 50 juta kan, kalau saya tidak salah itu. Karena saya juga kepala BPKD provinsi. Artinya Pak Gubernur sebagai orang Buton, beliau memperhatikan Kabupaten Buton secara diprioritaskan, apalagi Wolowo. Jadi ini salam hormat juga dari beliau. Beliau sampaikan bahwasanya apa yang menjadi permohonan masyarakat, insya Allah beliau akan sauti, khususnya bantuan masjid.
Yang berikutnya apalagi tadi aspal. Dan lingkar. Saya lihat dulu. Mudah-mudahan sudah mudah-mudahan. Karena saya tidak bisa hafal. Pasti tidak ada. Kalau tidak ada kita masukkan nanti 2020 perubahan. Karena hanya pengaspal tidak panjang, toh. Kan itu sebenarnya minta Pak Bupati hadir. Di samping kita makan ini. Saya terima kasih kepada panitia sudah mengundang saya. Ini kegiatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari 108 tahun ini tetap lestari, generasi muda yang ada di luar bisa mempertahankan budaya ini, jangan tergerus karena sudah kuliah di Kendari, kuliah di Makassar, kuliah di Jakarta, kuliah di mana-mana, baru menyatakan ini tidak perlu dilanjutkan. Lanjutkan ini tradisi karena dari nenek moyang kita, sejarahnya jelas, bagaimana seluk-beluknya sejarah masyarakat Bolowa ini yang merupakan satu kadie dari Kesultanan Buton. Dengan tema kita tingkatkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan, sama dengan tagline yang saya sampaikan, Buton selalu di hati. Karena Buton selalu di hati berarti kita menjaga hati nurani kita, menjaga persaudaraan kita, menjaga kerukunan kita, baik itu masyarakat Bolowa, masyarakat Pasar Wajo, masyarakat Lasalimu Selatan, Sultapina, Kapuntori, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena di zaman Kesultanan Buton dulu ada beberapa KD, ada 70 KD sudah dibagi-bagi bagaimana mereka mempertahankan wilayah Butuni ini dengan sebaik-baiknya, dengan falsafah masyarakat Buton yang dijunjung tinggi untuk mempertahankan. Kalau kita baca cerita tadi, kita dengarkan tadi, selama 3 tahun itu artinya masyarakat Bolowa punya kemampuan mempertahankan diri dari serangan bajak laut. Kemampuan mempertahankan diri ini berarti di dalamnya terjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diganggu oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, tekad ini harus tetap dilanjutkan. Jangan mudah terpengaruh untuk memecah belah masyarakat, mempercayai berita-berita hoax atau berita-berita bohong, sehingga masyarakat sudah tidak percaya dengan kepala desanya, masyarakat sudah tidak percaya dengan camatnya, masyarakat tidak percaya lagi dengan bupatinya, tidak percaya lagi dengan gubernurnya, tidak percaya lagi dengan pemerintahan presidennya. Kalau sudah seperti itu, maka itu akan terjadi perpecahan. Oleh sebab itu, dalam Islam dinyatakan agar kita tabayun, cek in cek, tapi apa? Ya, kita tanya apakah informasi yang beredar itu betul atau tidak. Tetapi tempat bertanyanya kepada orang yang paham. Siapa yang orang yang paham itu? Tentu orang yang dipercaya. Siapa orang yang dipercaya itu adalah orang yang pertama tentu alim ulama. Alim ulama itu kalau di kampung namanya imam. Kalau imam sudah menyatakan itu suatu kebenaran, maka itu baru betul adanya. Oleh sebab itu, tema ini sangat bagus dalam melestarikan kearifan lokal, budaya, Bolowa untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Buton. Karena bisa kita membangun Kabupaten Buton dengan sebaik-baiknya jika kekeluargaan dan persaudaraan kita pupuk. Makanya kenapa saya selalu Buton selalu di hati, artinya kita bersatu.
Mo sauna o tulang Isarongnya kau sarang Masih gina aku kabarakati Suluwi bari-bari alamu Ajagani butuni sabawani Minana bari-bari katamu Bad
yang begitu ah.